Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wafa. Seperti biasanya sekedar mengingatkan 4 bulan 16 hari lagi ya. Sengaja saya ingatkan setiap kali pertemuan kita biar waktu ini nggak terasa begitu cepat banget seperti itu. Jadi kita sadari hari berganti, bulan berganti, tahun. Waktu kita, umur kita ini bukannya semakin bertambah, semakin berkurang. Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya ini bukan berjalan Pak, berlari. Tanpa kita sadari, perasaan baru kemarin kita sholat tarawih di sini nggak kerasa. 4 bulan lagi kita mau tarawih lagi. Habis tarawih Idul Fitri selesai, nanti tiba-tiba Idul Adha, seperti itu. Dalam hidup kita ini salah satu hari yang istimewa, salah satu bulan yang istimewa itu adalah bulan Ramadan. Kalau bukan karena bulan Ramadan, mungkin hidup kita ini gersang ya, mungkin hidup kita ini tandus. Adanya bulan Ramadan, dijadikan Allah bulan itu sebagai bulan, sebagai umatnya, bulan untuk umatnya. Bentar lagi, nggak lama lagi, bentar lagi kita mau ujian di masjid-masjid gitu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Jadi apa yang menjadi tujuan doa itu? Wa balighna Ramadan, ya Allah, dengan berkahnya bulan Rajab, dengan berkahnya bulan Sya'ban, ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jadi istimewanya lah bulan Ramadan ini. Baik, 4 bulan 16 hari lagi. Nanti minggu depan pun nanti saya hitung lagi. Nanti gak kerasa, Pak sudah H-3. Nah seperti itu. Barangkali ada di antara jenengan yang mau nyicil dari sekarang tadarusnya, boleh. Ya Allah, saya niatkan tadarus mulai dari sekarang, nanti hatamannya bulan Ramadan, ya Allah, sudah 5 kali hatam. Boleh. Ini bagus banget. Jadi setidaknya ada peningkatan, ya, setiap tahun itu kalau boleh ada perubahan. Maksudnya setiap bulan Ramadan hatamnya cuma sekali. Ya seperti itu. Bertahun-tahun lah kita melewati bulan Ramadan, hatamnya cuma sekali. Ya. Baik. Kita akan lanjutkan kajian kita Quran surah Ali Imran juz 4 ayat 158 sampai dengan ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala imuttum au kutiltum la ilallahi tuhsyarun. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan walidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Iyya
yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Walain, dan sungguh jika mutum kalian mati. Mutum itu sebetulnya berasal dari majhul atau kata pasif. Pernah kita bahas ada kata aktif, ada kata pasif. Kalau aktif ini ciri-cirinya biasanya kelihatan pelakunya. Dia berjalan, dia berlari, dia pelaku, dia memukul Zaid, memukul Andi, Zaid memukul Amar. Nah, biasanya ada pelakunya. Nah, tapi ada kebalikan dari aktif. Kalimat aktif tadi itu disebut dengan kalimat pasif. Andi dipukul. Dipukul oleh siapa? Enggak tahu. Nah, ini namanya kalimat pasif. Apa fungsinya kalimat pasif itu? Untuk memfokuskan pembaca kepada perbuatan, bukan pelaku. Kalau saya bilang telah pergi Budi, berarti yang ingin diketahui, yang ingin difokuskan dalam kalimat itu adalah pekerjaan, bahwa Budi tadi itu telah pergi, telah ditolong, ya seperti itu. Nah, si penulis tadi itu ingin fokus bahwasannya Budi itu telah ditolong. Tidak masalah siapa yang menolong tadi itu, entah itu Andi, entah itu Zaid, entah itu yang lainnya. Namanya kalimat pasif. Nah, mutum kalian, sebetulnya makna aslinya kalian dimatikan, ya. Tapi dikarenakan dia berbentuk lazim, maka nggak perlu menggunakan kalian dimatikan, cukup kalian mati saja, seperti itu. Dan sungguh jika kalian mati, au kutiltum, atau kalian dibunuh. Nah, dibunuh oleh siapa? Nah, ini namanya kalimat pasif, tidak diketahui pelakunya, seperti itu. Gak masalah oleh siapa saja, penting kalian dibunuh. Dan sungguh jika kalian mati atau kalian dibunuh, la ilallahi tuhsyarun, sungguh kepada Allah lah kalian akan kembali. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tuhsyaruna, kalian dikumpulkan. Kamu tadi Pak G, hari ini saya kurang konsentrasi, ya. Baik, tuhsyaruna, kalian dikumpulkan. Berasal dari kata mahsyar. Mahsyar tempat berkumpul. Padang mahsyar, tempat yang luas digunakan untuk berkumpulnya manusia. Baik, tuhsyaruna, kalian dikumpulkan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan bahwa kematian atau terbunuh dalam jihad itu sama saja. Ujung-ujungnya adalah kembali kepada Allah untuk perhitungan. Bedanya, terbunuh dalam jihad itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibanding orang yang mati bukan karena berjihad di jalan Allah. Nah, di sini ayat yang kita baca pada hari ini adalah ayat yang masih melanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai tentang perang Uhud. Bagaimana Nabi SAW beserta dengan para sahabatnya itu mereka maju berperang, dan ketika maju berperang tadi itu qadarullah, ada 1-2 orang sahabat atau beberapa dari kalangan sahabat ini yang meninggal dunia. Kata Allah, wala imutum au kutiltum la ilallah tusyarun.
jikalau kalian mati atau kalian matinya karena dibunuh berperang di jalan Allah, la ilallahi tuhsyarun, sungguh kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian akan dikumpulkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan menurut tafsir Jalalain, maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan ayat ini sebagai ungkapan jangan bersedih wahai kaum muslimin. Kematian ini bukan perpisahan melainkan tempat kalian akan kembali menuju keabadian. Seperti itu. Jadi kalau dalam pandangan Islam ini mati tidak menghilang tapi berpindah alam saja. Kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan atau menjadi orang yang mulia di sana. Seperti itu. Maka janganlah kalian bersedih jikalau ada yang gugur di medan Uhud karena mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Syekh At-Tabari, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menenangkan kaum muslimin. Jadi jangan mengira bahwasannya mati syahid itu adalah suatu kerugian. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Tetapi orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala sejatinya mereka adalah orang-orang yang bahagia. Farikhina bima atahumullah. Mereka senang banget berada di sana ini. Ya. Baik. Saya bahas ayat ini mungkin pas lagi ada berita kemarin di grup ya, di koran, di media, hampir semua media itu bahas tentang syahidnya para santri. Habis sholat asar tiba-tiba qadarullah bangunan setinggi 4 tingkat rubuh, seperti tiga tingkat rubuh seperti itu pada asar. Bahkan dikabarkan di media itu sampai sekarang masih belum selesai proses evakuasinya. Ya Allah, ya kita doakan semoga segera selesai proses evakuasinya. Yang sakit, yang mengalami luka, yang mengalami musibah, semoga Allah berikan mereka kelapangan, Allah berikan kesembuhan untuk mereka. Yang meninggal dunia, semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka. Memang sedih, gak pernah ada yang suka bencana, musibah, ujian, cobaan, gak pernah ada yang suka. Tapi insya Allah kita doakan adik-adik kita, semoga Allah Subhanahu wa taala tolong mereka, ya. Bahkan dikabarkan hingga hari ini masih ada lagi yang belum ketemu, masih dicari, ya. Baik. Fabima rahmatin minallah, maka disebabkan karena rahmat Allah lah, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut hati, lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalbi, dan jikalau kamu wahai Muhammad faddon, keras, bersikap kasar, ghalidul qalbi, lagi berhati yang keras, lang faddu min haulik, sungguh mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Jadi pada perang Uhud ini kalau jenengan perhatikan, satu, sudahlah pasukan pemanah yang Rasulullah tempatkan di atas itu, sudahlah mereka ini turun sebelum aba-aba dari Nabi. Begitu turun seperti itu, karena dikepung oleh musuh, akhirnya mereka berhamburan lari kemana-mana. Rasul panggil, enggak mereka dengarkan, mereka fokus lari kabur saja seperti itu. Sudahlah begitu, sebelum berangkat berperang, dari 1000 orang 300-nya pulang balik ke Madinah, seperti itu. Jadi kalaulah andaikan saat itu komandan perangnya ini saya, mungkin ketika saya balik ke Madinah itu saya maki-maki itu orang-orang yang meninggalkan perang. Ya, orang-orang yang tadinya sudah benar-benar dalam pasukan 1000 orang, kok malah balik 300 tadi itu. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan karena rahmat Allah lah kamu berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddon ghalidul qalbi, andaikan ya, jikalau kamu bersikap kasar kepada mereka, hatimu menjadi buruk ya dikarenakan kelakuan mereka, lang faddu min haulik, bukannya mereka ini malah sadar diri,
Bukannya mereka ini dekat dengan kamu, langfaddu min haulik, mereka ini malah jauh dari kamu. Seperti itu. Maka apa yang mesti kamu lakukan? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maka maafkanlah mereka. Maka mohon ampunlah kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, di dalam peperangan. Fa idza azamta, maka ketika kamu punya suatu keinginan dan kamu membulatkan tekad untuk mencapai keinginan tersebut, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah. Sudah berusaha kita, sudah kita usahakan, fatawakkal 'ala Allah, baru kita bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Menurut Syekh Ibnu Katsir, hari ini saya baca khusus dari langsung dari tafsirnya saja. Menurut Syekh Ibnu Katsir, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kelembutan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya ini adalah karunia Allah. Seandainya Nabi ini keras dan berhati kasar, bukannya mereka ini mendekat, mereka malah bubar. Maka Allah perintahkan kepada beliau untuk satu, memaafkan sahabat yang lari di medan Uhud. Dua, memohonkan ampun untuk mereka. Tiga, bermusyawarah dengan mereka agar apa? La'allahum yutma'un, agar mereka ini jadi orang yang tenang. Seperti itu. Jadi kalau sebagian ulama berpendapat bahwasannya di dalam kita ini berdakwah, ya, kita ikut referensi dari ayat ini dalam berdakwah, dalam bilangi seseorang, dalam menasihati seseorang. Jangan kita ini langsung apa, kalau bahasa Surabaya itu langsung frontal dari depan, ya, ya, to the point, ya, seperti itu. Pak, ojo ngene sampean ngene iku malah bun rokok sampean. Nah, seperti seperti itu. Kalau seperti ini sulit. Percaya sama saya, begitu datang orang seperti ini nasihatin jenengan, bukan jenengan malah tersentuh hatinya, malah rasanya pengen seperti itu, ya. Baik. Maka bagaimana caranya, ya? Satu, kita maafkan dulu kesalahan dia. Kalau memang dia berbuat salah, kita maafkan dulu. Ya, wajar, namanya manusia, salah, nggak apa-apa, Pak. Ya, nanti lain kali sama saya bareng-bareng yuk, seperti itu. Baru setelah kita maafkan dia, baru kita doakan dia. Ya Allah, saya punya saudara tetangga saya ini, ya Allah, berikanlah kepadanya hidayah, berikanlah kepadanya petunjuk, ya Allah. Jadi bukan hanya kita nasihati, nantinya kita doakan juga. Kenapa seperti itu? Karena yang memiliki hati ini adalah Allah. Bahkan ada doanya kan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, tetapkanlah hatiku ya Allah, tetapkanlah pendirianku ya Allah, ala dinika wa ta'atik, atas agamamu, wa ta'atik, dan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya, baik. Kita maafkan dulu, kita berdoa, baru kita nasihati, itu lebih baik. Kita punya anak pun sama seperti itu. Namanya anak-anak muda, ya, bahkan ada lagunya ya, darah muda ini darahnya para remaja, ya. Namanya anak-anak, kalau kita, maaf bahasa jeleknya itu, kalau kita antem dari depan nggak mungkin bisa dia. Nah, pokoknya jangan jangan sampai keluar malam. Kalau sampai kamu keluar malam, kamu bukan anakku lagi. Wah, saya coret kamu dari kakak. Apa kata anaknya? Gak paten Pak, kata ti anaknya sampean. Nah, seperti itu. Jadinya seperti itu. Orang tuanya keras, nular ke anaknya jadi keras juga. Ya, baik. Jadi kalau boleh lah kita maafkan dulu, kita wajari. Namanya juga anak muda, nggak apa-apalah sekali-kali seperti ini. Ya, jadi jangan datang itu bukan membawa api, bawa air dulu, seperti itu. Nak, ya, boleh kamu sekali-kali seperti ini boleh, tapi jangan sering-sering ya. Kalau boleh ya jangan sama sekali. Ya, ini buat siapa? Ini buat kebaikan kamu. Ah, seperti itu, ya. Ya, dialusi. Nggak bisa Pak Ustadz,
anak saya udah bedik, sudah belingnya itu udah level max katanya. Ya, kalau gitu kita lewat jalur doa, kita minta kepada Allah, ya Allah, anak saya ini pinter ya Allah. Saking pinternya saya ngomong selalu dijawab ya Allah. Terus ya apa ya Allah, seperti itu. Ya, baik. Yang ketiga, sudah kita mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amri. Kita bermusyawarah dengan dia. Jangan dari kita yang bilang. Kalau keluar malam jelek itu jangan kita yang bilang. Dia sendiri yang bilang. Nak, menurut kamu keluar malam ini baik atau buruk? Seperti itu. Nanti biar dia sendiri yang berpikir seperti itu. Kemudian nanti dia akan mulai cari tahu kenapa kok keluar malam ini nggak boleh. Apa namanya mudorot yang diberikan keluar malam. Kenapa nggak boleh kumpul sama teman-teman yang nakal? Biar dia sendiri yang buat pernyataan, biar dia sendiri yang sadar seperti itu. Kalau kita yang bilang mana mau dia dengar seperti itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka ketika engkau berazam membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka berpasrah dirilah kepada Allah, tawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah dia mencintai orang-orang yang bertawakal. Kalau di bahasa Quran ayat yang lain itu seperti ini. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sabar dulu. Kalau Allah berikan ujian, Allah juga berikan solusinya. Sabar dulu. Seperti itu. Sabar dulu. Kuncinya pasti datang. Cuma ada waktunya kunci itu datang. Nah, baru kalau sudah bersabar kita, percaya kepada Allah, baru kita sholat minta kepada Allah. Ya Allah, kapanlah kunci ini mau datang? Kapanlah solusi ini mau datang ya Allah? Seperti itu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia mencintai orang-orang yang bertawakal. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin menolong kalian, fala ghalibalakum, maka tidak ada satupun orang, tidak ada satupun zat, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkan kalian. Sebaliknya wa iyahdulkum, dan jikalau Allah membiarkan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, maka siapakah orang yang bisa menolong kalian selain Allah? Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal wahai orang-orang yang beriman. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena hanya Allah lah yang maha kuasa. Kita punya masalah, kita punya cobaan, maka hanya kepada Allah lah kita bertawakal, berpasrah diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jalan keluar. Wa maka nali nabiyyin ayyagul. Pada suatu ketika Nabi SAW setelah pulang dari perang Uhud, tiba-tiba dari kalangan orang munafik ini datang dan dia ini memfitnah Nabi. Dia bilang bahwasanya Nabi ini beliau mengkorupsi harta rampasan perang. Seperti itu. Kalau di dalam tafsir itu dijelaskan apa barang itu? Barang itu adalah kain merah tebal. Jadi ketika orang-orang musuh, pasukan musuh itu menyerang, maka ketika mereka lari itu mereka meninggalkan beberapa barang-barang berharga. Nah, dan salah satu barang berharga tadi itu gulungan kain berwarna merah yang tebal tadi itu. Nah, ketika selesai berperang, maka dihitunglah barang-barang rampasan tadi itu. Nah, ketika dihitung, maka salah satu barang nggak ada, dicarilah. Akhirnya orang-orang munafik tadi itu mereka menuduh Nabi bahwasanya Nabi ini sudah berkorupsi atau sudah menggelapkan barang rampasan tadi itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai untuk membersihkan nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa maka nali nabiyyin ayyagul, dan tidaklah Nabi ini ayyagul bahwasanya dia berkhianat. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dan siapa yang dia berkhianat ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka dia akan datang dengan apa yang dia berkhianat ini yaumal qiyamah, pada hari kiamat.
Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian disempurnakan setiap jiwa maka sabat apa yang dia kerjakan, wahum la yudlamun, dan tidak mereka ini dianiaya. Kalimatnya kemudian dia disempurnakan. Maksudnya disempurnakan itu seperti ini. Kalau ada orang berbuat baik, maka dia disempurnakan dengan nikmat berupa surga. Seperti itu. Nah sebaliknya, jikalau ada orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat buruk, maka dia akan disempurnakan dengan diazab di neraka. Seperti itu dia. Maka kalimatnya summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Maka setiap jiwa itu akan disempurnakan terhadap apa yang dia kerjakan, wahum la yudlamun, dan tidak akan dia didolimi. Dolim dalam bahasa Arab maknanya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang namanya dolim. Jadi dolim ini tidak hanya bermakna ada orang lewat terus kita lempar dia dengan batu atau kita pukuli dia. Nah ini tidak hanya seperti itu. Jadi dolim ini bermakna luas. Kalau dalam bahasa Arab artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, namanya dolim. Manusia, setiap jiwa tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dia berbuat baik walaupun hanya sedikit, Allah balas kebaikan dia itu. Dan siapa yang dia berbuat buruk walaupun sedikit saja, Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas keburukan dia. Seperti itu. Baik, insyaallah ngaji kita sampai di sini. Apunten hari ini saya kurang fit nggih. Beberapa hari ini luar biasa. Biasanya saja yang cerewet dan panjenengan lah, setiap hari saya suruh, Pak ayo pakai jaketnya Pak, ayo sehat, makannya dijaga, seperti itu nggih. Jadi 3 hari ini itu lumayan kesulitan untuk berdiri seperti itu. Ya mungkin karena efek cuacanya yang seperti itu nggak menentu. Kadang-kadang suka di prank ya. Tiba-tiba siang panas, malam hujan ya. Seperti itu. Oh di sini nggak? Seperti itu. Belum. Ya baik. Ya semoga jangan di prank Pak. Jangan sampai di prank ya. Baik. Apalagi alhamdulillah masjid kita ini bak surga Bang ya. Di mana-mana ada hawa dingin, di mana-mana, masya Allah Bang ya. Seperti itu. Baik. Makanya setiap kalau saya sholat ini selalu berdiri di ujung sana Pak. Kalau saya berdiri di sini pulang jadi es batu ya. Seperti itu. Baik. Mohon dijaga baik-baik kesehatannya ya. Saya tausiahkan kepada jenengan untuk senantiasa menjaga kesehatan, menjaga hatinya, menjaga imannya. Ingat bahwasanya umur itu semakin hari bukannya semakin bertambah, malah semakin berkurang. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala tulis untuk saya umur 60 tahun, jikalau hari ini umur saya 30 tahun, berarti tinggal setengah lagi umur saya. Itu pun kalau 60 tahun. Jikalau 1 minggu lagi seperti itu. Jikalau 5 hari lagi, jikalau pulang dari sini, ya naudzubillah min dzalik ya. Ya jikalau seperti itu, maka kalau boleh kita persiapkan kehidupan kita ini, sisa umur kita dengan sebaik-baiknya. Pernah saya sampaikan kepada jenengan, kita di dunia ini punya rupiah, kita punya euro, kita punya lira. Nanti kalau sudah pindah alam, uang yang kita miliki di dunia sudah nggak berlaku lagi. Pindah alam, ya sudah pindah mata uang Pak. Kalau sudah pindah alam, nama mata uangnya bukan rupiah lagi, namanya pahala. Seperti itu. Kalau kita di dunia lah nggak persiapkan pahala sebaik-baiknya, di akhirat nggak punya apa-apa kita. Kita berangkat dari Sidoarjo ke Jakarta, minimal lah bawa makanan. Kalau nggak bawa makanan, setidaknya bawa uang. Kalau bahkan uang pun nggak bawa Pak, kata orang Sidoarjo itu ngaplo dia di sana Pak ya. Ya, bahkan orang teman-temannya jajan, dia duduk di pojokan. Teman-temannya tidur di hotel, dia ngemper di jalan. Seperti itu. Terlantar, kelaparan, seperti itu. Ini yang perjalanan 1 minggu saja sudah sesedih itu tanpa bekal. Apalagi kita nanti di akhirat khalidina fiha, lama-lamanya. Bisa pergi, nggak bisa balik kita. Seperti itu.
Maka kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kita hidup di dunia, bekal yang paling baik juga takwa. Kita hidup di akhirat, bekal yang paling baik juga takwa. Hidup kita di dunia tanpa diiringi dengan takwa, maka gampang tersesat kita kemana-mana seperti itu. Maka kalau boleh, betul, hatinya, imannya, matanya, betul, kalau boleh dijaga. Yang tahu kondisi diri kita ya diri kita sendiri, hati kita. Mohon jangan terprovokasi dengan kata-kata orang. Baik, dulu pernah ada satu nasihat dari teman saya, bagus banget walaupun bahasanya agak sedikit kasar. Kata beliau seperti ini, jikalau kita setiap hari dalam berinteraksi dengan seseorang ini, ada kalanya kita ini bertemu dengan kebun bunga. Kalau kita bertemu dengan kebun bunga, senang hati kita. Sudahlah pemandangannya indah, baunya juga harum. Tapi ingat, nggak selamanya kita bertemu dengan kebun bunga. Ada kalanya kita bertemu dengan tong sampah yang berjalan. Seperti itu. Bukan hanya membawa sampah, dia juga bisa mencemari orang-orang di sekitar dia. Jadi nggak selamanya kita ini di luar bertemu dengan orang yang baik. Kalau sekarang kita bertemu dengan orang-orang baik, malaikat di surga ya, seperti Pak Jainal, seperti Pak Ridwan, ini Masya Allah, kita pegang erat tangan-tangan mereka ini, jangan kita lepaskan. Jadi kita sahabat mereka. Tapi ada kalanya kita keluar dari masjid inilah ya, kita punya tetangga, kita punya teman, bahkan orang yang nggak kenal tiba-tiba marah-marah sama kita. Maka kalau kita marah-marah juga sama seperti mereka, maka berarti hati kita terkotori sama seperti mereka. Seperti itu. Kalau orang lain marah, biarlah mereka marah. Kita jangan ikut marah-marah juga. Hidup sebentar, jangan buat marah-marah. Insyaallah ngaji kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan jalan kita semuanya. Kita punya hajat, semoga Allah kabulkan. Apabila di antara kita ada yang sakit, apabila di rumah ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Panjenengan, saya, kita semuanya punya hutang, semoga Allah lunaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah. Kelak kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.